Halo Sobat Driver, pada gimana semua kabarnya? Insya Allah pada baik ya. Oke, jumpa lagi dengan Ani Rian di konten di channel MV9977 ya, Motovlog 9977 ya. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton atau memberi atensi pada video saya yang ini ya, mengenai itu driver Maxim asli atau bukan yang diundang Wapres Gibran. Oke, di konten kali ini nih masih terkait hal yang sama nih teman-teman. Saya akan bahas mengenai sumber awal kegaduhan, terus juga potensi apakah bisa dibawa ke jalur hukum ya, mengenai analisis dan apa ya, cenderung ke arah fitnah dari public figure yang menyulut tentang pertemuan Wapres Gibran dengan para 8 ojol yang ada itu ya. Oke, jadi kita langsung bahas aja deh. Jadi sebenarnya ini itu pertemuan asli apa palsu sih bang? Nah, Ane langsung tanya dengan kawan Ane yang ada di video itu, yang langsung pertemuan. Nah, itu adalah pertemuan asli dan ada undangan resminya dari istana, dari protokoler istana Wapres ya. Nih, ente bisa lihat. Jadi itu benar-benar pertemuan asli ya, dan ada undangannya, dan dikirimlah perwakilan masing-masing driver dari beberapa perusahaan tersebut. Jadi ini asli teman-teman. Terus potensi kenapa ini bisa gaduh, yang pertama adalah munculnya dari salah satu channel public figure juga yang sering muncul di TV, yang menganalisis atau membahas bersama dengan Bung Roy ya, sesama public figure dalam podcast ini. Nah, kebetulan saya itu udah nonton full ya podcast itu, dan isinya itu ada beberapa di beberapa menit tertentu yang memang membahas tendensius analisis mengenai pertemuan dengan Gibran tersebut, yang rame menjadi bahan narasi berbagai platform media sosial mengenai narasi yang nggak benar gitu. Nah, jadi di podcast itu teman-teman, Saudara Roy Suryo sama Pak Refli Harun ini garis besarnya itu membahas tentang kepemimpinan Wapres Gibran dan kepemimpinan ayahnya yang di masa sebelumnya. Jadi cenderung ke arah apa ya, diskredit ya. Nah, tapi spesifiknya lagi mengenai masalah pertemuan dengan ojol yang ada di Wapres, istana Wapres itu. Nah, ini ada di menit tertentu ya, saya catat. Nah, seperti di menit ini, dia itu menilai kalau ini bukan ojol karena dari sepatu sama tampilan dan juga jaket yang dikenakan itu rapi dan bagus. Tapi perlu dicatat nih, Pak Refli Harun juga itu udah not ya, maksudnya kali aja karena ini pertemuan yang formal yang bagus, mungkin disediakan jaket atau berpenampilan rapi oleh para perusahaannya. Itu narasi dari Pak Refli Harun ya, maksudnya untuk counter supaya nggak mengarah ke arah yang lebih liar gitu. Tapi bukan Roy Suryo namanya kalau nggak memantik gitu kan. Jadi di menit berikutnya yang saya lihat, Nadia ini menyebut kalau ini pertemuan palsu ya. Padahal di awal tadi udah saya bilang kan kalau itu adalah pertemuan asli yang diundang dengan adanya surat resmi berupa surel via WA ya. Jadi asli. Dan yang di menit itu teman-teman, dia itu juga menertawakan ada ojol yang salah satu ojol itu kan konferensi pers ya, melakukan opening statement gitu, dan dia bilang itu ada kata taruna, dan itu ketawa ngakak gitu.
Sebenarnya kalau saya yang sering berkomunitas atau aktif di komunitas-komunitas lain, kata-kata taruna itu di ojol itu nggak asing teman-teman. Apalagi kalau kalian tuh ketua grup atau ketum nih yang dipilih secara musyawarah di grup tersebut, pasti akan memanggil anggotanya yang di bawah itu taruna. Dan pengalaman saya juga dulu kan memimpin satu grup ya di areal Senayan Maxim. Nah, saya juga menyebut anggota saya taruna kalau terjadi komunikasi dengan grup atau komunitas lain. Itu taruna saya di sana tuh. Oh ya bang, tolongin bang, taruna saya lagi lagi ada masalah motornya, mohon dibantu bang. Nah itu dia. Jadi nggak asing kalau ojol-ojol yang sering berkomunitas atau sering berkoordinasi lintas itu area ya. Itu nggak asing dengan kata taruna. Itu perlu ditimbangkan. Dan yang saya bikin aneh itu dia tertawa ngakak gitu, dan seakan-akan membandingkan, ini makin settingan nih, jangan-jangan nih yang maksud kata taruna ini, jangan-jangan kalian tahu lah arahnya kemana, karena kata taruna itu identik dengan militer atau akademi akpol atau akademi militer gitu. Jadi itu jangan-jangan ini settingan nih, bukan para ojol gitu, maksudnya ke arah situ. Terus yang berikutnya dia menilai masalah ada kalimat yang tendensius ke salah satu driver Maxim yang ada di situ dengan menyebut ini mah bukan ojol gitu, ini mah anak yang punya perusahaan karena terlihat sehat dan nggak berpenampilan seperti ojol banget gitu. Dan itu adalah, saya ngerti yang dimaksud itu adalah, nah ini dia saudara Rio nih. Nah, saya perlu jelaskan ya, di video yang udah saya infokan itu ya, beliau itu emang ojol dan malah pelopor Maxim di Jakarta ya. Dulu aktif dengan saya dan sampai sekarang pun aktif di MRC. Dan sekarang beliau itu lebih cenderung ke arah aktivis ya, karena berkolaborasi dengan beberapa labor yang bermasalah, yang berkaitan dengan permasalahan ojol ya. Dan sekarang aktif di Mangga Besar ya, dengan komunitas Mangga Besar, komunitas Tebet, dan komunitas Maxim pada khususnya. Jadi itu. Dan yang berikutnya ada kalimat tendensius juga nih teman-teman dari Roy Suryo, di mana dia menilai seharusnya, ini berdasarkan video tersebut ya, seharusnya kalau kalau itu pertemuan asli, seharusnya itu ditutup dengan closing statement di mana Wapres Gibran itu maju di belakang itu yang ojol itu, dan melakukan menginfokan solusinya apa. Jadi bukan si para ojolnya ini yang langsung melakukan statement. Jadi maksudnya Roy Suryo itu, nah apakah memang harus seperti itu, saya juga nggak paham ya. Tapi yang jelas ojol di sana itu kan menjelaskan kalau dia diundang untuk apa dan membahas apa serta solusinya apa, dan itu kan langsung mungkin dengan timnya Pak Wapres langsung dikoordinasikan. Nah di video itu selebihnya nih teman-teman, saya nonton sampai habis ya, itu membahas tentang kritikan terhadap Gibran yang belum matang ya secara memimpin dan strategi politik, serta kayak belum pandai dalam berdiplomasi. Terus banyak ngebahas masalah era kepemimpinan ayahnya yang sebelumnya. Itu banyak kritikan di situ. Nah, yang terkait dengan masalah ojol yang ada di Istana Wapres itu, yang tadi saya jabarkan di menit-menitnya tuh, yang tadi saya jabarkan di menit-menit tersebut dia membahasnya. Jadi pada intinya memang itu pertemuan asli. Nah, saya melihat satu berita ya. Nah ini dia. Pakar telematika Roy Suryo menilai pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan pengemudi ojek online hanya settingan. Merespon hal itu, Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pradi Bersatu menilai pernyataan Roy Suryo memicu polemik baru dan mengarah ke fitnah. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu 3 September 2025. Ade mendorong agar perwakilan ojol segera menyiapkan langkah hukum.
Jadi sebenarnya bisa nggak tuh dibawa ke ranah hukum masalah analisis Roy Suryo yang cenderung ke arah membuat kegaduhan baru ya, atau hoax atau fitnah atau membuat bola salju gitu untuk digulirkan, menarik ke arah kegaduhan baru. Nah, menurut berita ini yang saya petik dari Tribun, itu bisa saja gitu kalau 8 ojol ini bisa mengadakan konsolidasi, kira-kira mau nggak dibawa ke ranah hukum, dan di situ Peradi, aliansi advokasi, salah satu aliansi advokat ya, itu siap untuk memfasilitasi. Nah, jadi aneh nggak tahu deh, mudah-mudahan sih nggak berlanjut lah, udah seperti ini aja, dan mudah-mudahan juga dari pihak public figure ya, yang menarasikan pertemuan tersebut ke arah negatif, ke arah tersebut bisa melakukan klarifikasi lah dengan kesotoyannya gitu, jadi nggak mengarah ke bola liar yang makin panas. Statementnya Roy Suryo itu atau podcast itu yang bisa membuat kegaduhan, walaupun podcast itu sebenarnya awalnya hanya membaca artikel ya, membahas dari artikel, dan selebihnya berkembang ke arah mendeskripsikan pertemuan itu dianggap palsu dan ada beberapa ojol yang bukan ojol menurut dia. 8 dari orang itu mungkin 2 yang ojol asli menurut Roy Suryo, dan analisis yang ke arah membuat gaduh. Oke teman-teman, ini udah mulai kondusif ya, dijaga stabilitasnya, dan jangan ada lagi lah mau demo ya demo, tapi jangan sampai rusuh lagi, susah cari duit. Orderan udah pada sepi gitu, untuk khususnya untuk saya ya. Oke sobat rapper, jadi kurang lebih itu aja deh dari analisa saya nih, kira-kira bisa nggak dibawa ke ranah hukum mengenai statement yang ada di podcast itu, dan kita nantikan deh apakah ada klarifikasi dari pihak public figure ya. Di sini Roy Suryo dan Pak Refli Harun, ada nggak statement klarifikasi atau yang lain, karena sudah membuat atau mau memantik ke arah hal yang kegaduhan baru gitu kalau tidak dinetralisir. Dan saya berharap ini sudahlah gitu, dan yang ada di situ tuh semuanya ojol, dan itu bukan pertemuan palsu ya, pertemuan asli karena ada surat resmi dan ada dokumentasinya, dan yang ada di situ tuh semuanya ojol. Di pertemuan 2 September kemarin aksi damai ya, mereka pada ada gitu, dan mereka masing-masing punya komunitas dan punya base campnya ada. Jadi kalau nggak percaya, samperin aja satu-satu ke base campnya, itu pasti ada dan dia ojol. Oke, salam rapper semuanya, dipelihara kondusivitas yang udah mulai ada ya, dan juga dimulai kondusif. Jangan ada lagi kerusuhan di mana-mana, biar nyari duit lebih gampang. Salam driver semuanya, semoga bermanfaat video ini. Dan pesan saya, hati-hati dalam menganalisis dan juga berbicara, karena udah terjadi faktanya, mulutmu harimaumu ya. Oke, salam driver semuanya. Sampai jumpa lagi di konten-konten yang lain, dan saya apresiasi untuk yang nonton dan subscribe di channel saya. Assalamualaikum, saya akhirin.